Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun, salam ngarit, salam penghobi kebun durian. Pada sore hari ini Bukit Nyomot Pam menyempatkan waktu untuk bertukar pengalaman sekaligus memberikan edukasi bagi rekan-rekan yang akan terjun di bidang perkebunan. Pada sore hari ini mudah-mudahan baraya dulur semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan lahir dan batin, diberikan umur yang panjang, serta diberikan rizki yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sore hari ini Bukit Nyomot Pam sedang melakukan pemupukan fase vegetatif. Beberapa hari yang lalu kami melakukan penyemprotan di kebun durian usia kurang lebih 2 tahun. Alhamdulillah sudah beres terkait penyemprotan di blok usia 2 tahun dan usia 5 bulan yang paling pojok sana. Dan sore hari ini dari pagi hingga sore ini belum selesai, dan sebagian kru kami melakukan kegiatan pembersihan area di bawah kanopi pohon durian untuk melakukan pembersihan. Kegunaannya satu, untuk mencegah datangnya hama dan hama yang akan datang ini banyak sekali manfaatnya ketika pemberian pupuk baik organik ini yang di dalam karing maupun pupuk kimia NPK tawon. Saya menggunakan NPK tawon dan TSP untuk pemupukan supaya perkembangan akar pohon durian ini sangat cepat merambat, sehingga kami mengkolaborasikan antara pupuk NPK seimbang 1616 merek tawon dan TSW sama mereknya, karena yang lebih dominan di kampung kami NPK tawon. Dan kita sambil lanjut, dan ini juga penyiraman walaupun tadi siang kebun kami diguyur hujan, akan tetapi dikarenakan kami sedang melakukan pemupukan kimia, alangkah lebih bagusnya melakukan sekaligus penyiraman secara berkala agar pupuk yang ditebar di bawah kanopi pohon durian setidaknya akan lebih meresap oleh tanah dan nanti akan dimakan nutrisinya oleh pohon durian yang ada ini. Ini baraya kondisinya alhamdulillah, dan ini pun kami baru beres melakukan pruning, penyeleksian batang, karena kegunaan penyeleksian batang ini sangat banyak sekali. Yang pertama, untuk sinar matahari merata menyinari cabang dan pohon sehingga pohon durian tidak rimbun. Dan keuntungan kedua, untuk menyeleksi cabang mana yang akan
ke depan kami pelihara. Dan yang ketiga adalah keuntungannya ketika kita melakukan penyemprotan setelah di pruning, tentunya akan menghemat pupuk semprot seperti pestisida maupun insektisida, karena sebagian daun-daunnya sudah di pruning maupun cabangnya, tentunya kegunaannya sangat hemat dan sedikit untuk kegunaannya. Beda ketika kita melakukan penyemprotan untuk kondisi pohonnya rimbun, tentunya akan membanyak kebutuhan penyemprotannya itu sendiri akan lebih banyak, seperti itu Baraya. Nah, ini pupuk tawon kami melakukan pemupukan udah berapa, 1 2 3 trap, ini hampir kurang lebih 50 pohon, sudah menghabiskan karung ukuran 25 kg merek Tawon NPK seimbang. Seperti itu kami melakukan secara rutin 1 bulan 1 kali dengan kru kami ini. Dan alhamdulillah ini airnya meluber, sedang dilakukan penyedotan untuk ke bagian atas di sana. Ini elevasinya kurang lebih 200 meter ke ketinggian, nyampe kebun durian yang usia 3 tahun lebih, yang sedang berbunga atau berbuah sebagian. Untuk buahnya sebesar bola pingpong. Nah, ini kru. Nah, kalau ditutupan beak kan wae tabur weh. Kayak tinggal iya, nanti tinggal meresihan. Tanah tah kaya kan mah kohena di kahanapkeun ame henteu ieu teu gosong kana daun. Seperti itu nih rekan-rekan Baraya. Ini sudah sore, namun rekan-rekan tetap semangat beraktivitas. Nah, kita lihat-lihat yang sudah dipupuk dan ini sedang dilakukan penyiraman. Nah, kita ke bawah nih, ini udah sedang dilakukan pembersihan dengan kru. Dan yang trap ini sudah sama, sudah dilakukan pruning dan diberikan apa itu namanya, kohe 2 karung ukuran 50 gram. Ini kohenya kohe kambing. Untuk kohe sapinya kami beserta kru belum sempat mengemasnya. Rencana dalam waktu dekat akan mengemas, diperuntukkan untuk kebun usia 6 bulan, belum sebagian baru 20%, baru dilakukan pemberian kohe. Dan perlu Baraya rekan-rekan diketahui, kami memberikan kohe kambing ini disesuaikan dengan kondisi pohon yang ada. Ini relatif lebih besar, kami memberikan 3 karung, dan sebaliknya ketika yang agak kecil dari pohon ini dikasih 2 karung. Contohnya yang di sebelahnya ada yang 1 karung, ada yang 2 karung, dan yang ini contohnya ini kami memberikan 2 karung
untuk kebutuhan pohonnya itu disesuaikan dengan keadaan dan kondisi pohon tersebut. Dan untuk pemberian kohe ini saya setiap 5 bulan 1 kali pemberian. Namun untuk blok yang di bawah ini kami baru 1 kali, dan untuk 3 trap ke atas ini baru diberikan 1 kali. Maaf, udah diberikan 2 kali dengan sekarang. Kalau yang ini, yang di bawah sana sampai ujung ini kurang lebih ada 50 pohon, baru kami kasih 1 kali. Mudah-mudahan, karena bisa dilihat baraya perbedaannya sangat mencolok. Ini yang bawah-bawah ini relatif daunnya menguning, dan pada video sebelumnya banyak menanyakan kenapa, katanya kondisi kebun kami daunnya menguning Kang, apakah pH-nya rendah apa seperti apa yang bertanya. Kalau menurut kami hasil analisa itu, satu, kita harus punya alat ukur pH tanah, dan secara kasat mata menurut pengalaman kami itu ketika datangnya musim hujan, kalau daunnya menguning diindikasikan itu terlalu banyak air di bawah kanopi, akan bergulir atau apa, secara otomatis pH-nya akan turun. Dan apabila ketika musim kemarau datang tiba-tiba daunnya menguning, itu yang kami ketahui dan mengalami itu karena kekurangan air. Jadi lebih baik ketika musim hujan musim kemarau datang itu lebih baik lebih daripada kurang untuk kondisi airnya, agar kebutuhan air di pohon itu sendiri mendapatkan secara maksimal, seperti itu baraya. Dan ini kita akan mindahkan dulu air, kita pindahkan dulu baraya, kan di kebun kami masih melakukan manual baraya, dan sebagian ada yang tiap-tiap pohon dikasih keran. Namun untuk blok sini bang ieukeun euy, geserkeun. Nah ini kita masih manual, itu bapak. Nah ini alhamdulillah baraya sudah dibersihkan di bawah kanopinya, dan sudah dilakukan pemberian pupuk. Ini kami zoom. Nah ini pupuk NPK seimbang merek tawon, dan untuk kohenya kami kasih 2 ukuran karung 50 kg. Nanti ke depan ini penyemprotan sudah, pembersihan sudah, dan pemupukan kimia NPK seimbang sudah kami lakukan. Tinggal setiap harinya tinggal memantau perkembangan bagaimana kedepannya kondisi pohon tersebut. Dan menurut pengalaman kami ketika udah dilakukan penggemburan, pemberian ring luar, dan sekaligus memberikan pupuk organik maupun non organik, insya Allah jarak 2 minggu ataupun 1 minggu kelihatan
ada perkembangan, tentunya akan kelihatan ketika trubusnya saling bermunculan. Dan perlu baraya dulur diketahui, di kebun kami ini untuk melakukan penyemprotan dilakukan satu bulan sekali, namun idealnya itu menurut para suhu di bidang perkebunan itu lebih idealnya itu dilakukan 2 minggu sekali. Jadi ketika pengobatan maupun pencegahannya itu dapat kalau dikasih penyemprotan 2 minggu. Akan tetapi kita kembali lagi disesuaikan dengan kondisi budget kita masing-masing. Dan yang penting pohon terlihat subur, dan ada sebagian pohon ada kendala, itu pasti karena tidak semua kondisi pohon semuanya ini tidak ada yang mulus, kurang lebih ya mungkin 5% ada yang stagnan atau kena penyakit. Tentunya seni dalam berkebun seperti itu ada tantangannya tersendiri baraya. Dan mudah-mudahan ini blok yang 2 tahun tanam, mudah-mudahan besok hari ini kelar semuanya, sudah dipupuk dan pembersihan ring atau di bawah kanopi dibersihkan. Mudah-mudahan besok kelar, sehingga kami beserta kru akan melanjutkan pembersihan di blok usia 6 bulan tanam. Nah ini, dan sebagian kondisi kebunnya belum dilakukan pembersihan, ini kurang lebih ke sana itu kurang lebih 2 hektar lagi kami belum melakukan pembersihan karena kami lebih fokus yang sudah ditanam dulu dirawat, jangan sampai kita bukan lahan baru malah tidak terawat. Nah ini tehurung mah, hah? Raden nilep amang. Ini beserta kru sedang mengecek air yang ada di sumber air utama, sumber air maksudnya sumber air secara alami. Dan ini juga kami menyalakan mesin diesel penyedot untuk dibawa ke toren dan dibawa ke atas karena banyak personil yang sedang mengerjakan perakitan bangunan joglo yang ada di kebun kami, sehingga nanti ke depan baraya bisa berkunjung ke kebun kami. Dan kami sekarang sedang melakukan penyiapan fasilitas apabila baraya rekan-rekan berkunjung untuk mencicipi durian kami. Tentunya fasilitasnya sudah ada. Demikian baraya sekilas sharing kami, bertukar pengalaman. Silahkan komentar di kolom komentar, kita saling berbagi ilmu, saling bertukar pengalaman, karena kita semakin banyak ilmu akan memudahkan ketika melakukan perawatan pohon durian itu sendiri. Demikian dari kami,
wabillahi taufik wal hidayah walinayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah Sampurasun.